Bangunan tua itu kusam tak terawat, dijalari rumput liar, catnya terkelupas, penuh karat dan berjelaga. Suasananya sepi, tak seorang pun tampak, hanya derap langkah sendiri dan tarikan napas yang terdengar saat menyusuri sisa-sisa kilang yang pernah harum pada zamannya. Tak hanya Indonesia, tapi mata dunia pun terarah ke kota ini, Pangkalan Berandan. Kilang Pangkalan Berandan merupakan kilang kedua yang dibangun Belanda. Yang pertama dibangun pada 1890 di Wonokromo. Tapi, kilang di Berandan lebih populer karena kapasitas produksinya lebih besar. Kilang tersebut memiliki dua nilai sejarah. Pertama, merupakan tonggak sejarah ekspor minyak Indonesia. Sedangkan kedua adalah nilai perjuangan yang ditorehkan putra bangsa melalui kilang itu. Kisah heroiknya berkaitan dengan agresi militer satu Belanda pada 21 Juli 1947, yaitu aksi bumi hangus kilang. Aksi bumi hangus dilakukan sebelum Belanda tiba di Pangkalan Susu, yakni pada 13 Agustus 1947. Maksudnya agar Belanda tidak lagi menguasai kilang minyak itu seperti dulu. Selanjutnya, aksi bumi hangus kedua berlangsung menjelang agresi militer II Belanda pada 19 Desember 1948. Tower bekas bumi hangus ini masih dapat dilihat sampai sekarang. Nilai historis yang terkandung dalam aksi bumi hangus ini terus diperingati hingga kini. Setelah aksi bumi hangus itu, fasilitas kilang rusak. Saat diambil alih PT Pertamina, cikal bakal Pertamina pada 1957, kondisi kilang Pangkalan Berandan tak ubahnya besi rongsokan. Pada 2007, tepatnya 7 Maret 2007, kilang minyak yang sangat bersejarah dan berusia lebih dari 120 tahun itu ditutup. Habisnya minyak di perut bumi Pangkalan Berandan menjadi alasan Pertamina menutup unit pengolahan di wilayah tersebut. Semua peralatan diposisikan dalam keadaan standby. Sejumlah karyawan dipindahkan ke tempat lain. Bahkan sejak 2009, perumahan Pertamina dipinjamkan kepada TNI untuk perumahan marinir. Julukan kota minyak Pangkalan Berandan pun kini tinggal kenangan. Minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia, dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Proses pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak atau BBM melalui proses panjang dibagi dalam 5 tahapan. Proses ini untuk memisahkan komponen hidrokarbon, mengubah struktur dan komposisinya, sehingga diperoleh produk yang bermanfaat untuk bahan bakar. Proses pengolahan minyak bumi bisa digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu distilasi, cracking, reforming, treating, dan blending. Adapun hasil destilasi bertingkat minyak bumi menghasilkan yang pertama bensin, di dalamnya terdapat isoktana, yang kedua LPG, di dalamnya terdapat propana, yang ketiga solar, di dalamnya terdapat ikosana, yang keempat kerosin, di dalamnya terdapat dekana, kelima aftur, di dalamnya terdapat heksana, dan yang keenam yaitu nafta, di dalamnya terdapat sikloheksana. Adapun produk hasil destilasi hasil pengolahan minyak bumi, yang pertama LPG, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak yang komponen utamanya adalah gas propana atau C3H8 dan butana atau C4H10. LPG juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana atau C2H6 dan pentana C5H12. Penggunaan LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar rumah tangga, terutama kompor gas. Kedua, bensin merupakan bahan bakar transportasi yang masih memegang peranan penting sampai saat ini. Bensin mengandung lebih dari 500 jenis hidrokarbon yang memiliki rantai C5 sampai C10. Kadarnya bervariasi tergantung komposisi minyak mentah dan kualitas yang diinginkan.
Ketiga, kerosin adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Kerosin diperoleh dengan cara distilasi bertingkat dari petroleum pada 150 derajat Celcius dan 275 derajat Celcius. Kerosin selain banyak digunakan dalam lampu minyak tanah, juga digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. Keempat, diesel. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama solar, adalah suatu produk akhir yang digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin diesel. Solar diperoleh dari proses destilasi bertingkat minyak mentah pada suhu 200-300 derajat Celcius. Sifat umum pada solar tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan, tidak mudah menguap pada suhu normal, memiliki kandungan sulfur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bensin dan kerosin. Kelima, aspal adalah hidrokarbon yang bersifat kental dan melekat, berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air dan fisiolastris, serta mengandung sulfur, oksigen, dan klor yang sangat tinggi. Aspal merupakan residu yang dihasilkan dari fraksi berat minyak bumi dan fungsi utamanya pada jalan raya untuk mengikat batuan agar tidak terlepas dari permukaan jalan. Sebagai bahan pelapis dan perekat, sebagai pengisi ruang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan agregat filter. Adapun proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad jernih yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap yaitu batuan kedap. Adapun komposisi minyak bumi, yang pertama campuran cairan kompleks sebagian besar merupakan senyawa hidrokarbon sebesar 90-99%. Yang kedua, hidrokarbon utama dalam minyak bumi yaitu alkana, sisanya terdapat sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Ketiga, selain hidrokarbon, terdapat kandungan senyawa karbon lainnya yaitu oksigen, belerang, serta nitrogen. Keempat, umumnya pada gas alam, sebagian besar merupakan alkana suku rendah antara C1 sampai C4 dan metana merupakan komponen utama. Kelima, terdapat gas lain terutama CO2, O2, N2, H2S, bahkan gas mulia, misalnya helium, namun jumlah gas-gas ini sangat sedikit. Adapun proses pemisahan fraksi minyak bumi terbagi menjadi 5 tahapan. Pertama, destilasi, yakni penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini sering disebut sebagai proses primer karena yang dihasilkan adalah produk-produk dasar seperti gas, nafta, dan minyak tanah. Kedua, cracking adalah proses pengolahan minyak bumi untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Ketiga, proses reforming adalah proses mengubah struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya lebih baik. Keempat, proses treating adalah proses pemurnian fraksi minyak bumi dengan menghilangkan bahan-bahan yang tidak bermutu selama proses pengolahan. Tidak sedap, parafin, lumpur, dan warna aspal serta belerang. Kelima, proses blending dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aditif ke dalam fraksi minyak bumi. Salah satu bahan aktif yang digunakan adalah tel untuk menaikkan bilangan oktan. Setelah melalui proses ini, maka hasil dari pengolahan minyak bumi mutunya menjadi lebih baik dan menjadi bahan siap pakai. Adapun manfaat minyak bumi, yang pertama sebagai bahan bakar. Hasil dari penyulingan adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Yang kedua, sumber gas cair. Gas cair atau yang lebih sering dikenal dengan nama LPG, gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan permurnian khusus. Yang ketiga, industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, dan beberapa produk. Keempat, sumber produksi polimer. Minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri.
Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Yang kelima, produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polyester, nilon, dan bahan tekstil sintesis juga memakai komponen minyak bumi. Keenam, sumber bahan poliuretan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Ketujuh, produk keperluan dapur. Berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, dan kursi yang melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. Kedelapan, bahan produksi mobil. Sejumlah serat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dibuat menjadi beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas, dan bahan bakar mobil. Kesembilan, pembangkit listrik. Minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Kesepuluh, penggerak listrik. Sumber yang digunakan untuk penggerakan listrik tenaga surya memakai komponen pengolahan minyak bumi seperti resin. Energi alternatif sebagai sumber pengganti minyak bumi. Yang pertama, panas bumi dijadikan sebagai listrik dengan penggunaan turbin yang disebut pembangkit listrik panas bumi atau PLTB. Contoh penggunaan energi alternatif ini berfungsi untuk menggantikan fungsi minyak bumi dalam mengalirkan listrik ke berbagai rumah. Yang kedua, matahari, energi terbesar di bumi, bisa dimanfaatkan menjadi listrik dengan menggunakan alat yang bernama panel surya. Sumber energi alternatif tersebut terus dikembangkan, bahkan beberapa daerah di Indonesia telah menggunakan energi surya sebagai penghasil listrik. Yang ketiga, biodiesel adalah pengganti diesel yang berasal dari minyak biji buah jarak dan minyak sawit. Keempat, biomasa yang berasal dari limbah perkarangan, serbuk gergaji kayu, limbah dari pabrik kertas, dan pabrik oatmeal. Kelima, angin. Belanda, Amerika Serikat, dan Australia telah memanfaatkan tenaga angin yang nantinya diubah menjadi listrik melalui kincir angin raksasa. Keenam, air. Dengan aliran yang deras seperti gelombang air laut dan air terjun, keduanya bisa menggerakkan turbin sebagai pembangkit listrik.